Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan langsung saja ke breaking news, ke berita yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Akhirnya hari ini sudah selesai. Bang Bill, ketua harian YouTuber Nusantara, telah selesai melakukan pemeriksaan, berita acara pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Beliau diperiksa selama 6 jam dengan 30 pertanyaan. Dan kemudian ketika keluar dari sana, Bang Bill memastikan bahwa Polda Metro Jaya sudah mengantongi bukti-bukti dugaan ijazah palsu Rismon Sianipar. Dan kemudian beliau memastikan bahwa Polda Metro Jaya akan segera mendalami laporan tersebut. Modiar kowe. Ya, modiar. Ini adalah berita yang kita tunggu-tunggu. Langsung saja kita ke konferensi pers yang dilakukan langsung dari Polda Metro Jaya oleh Bang Andi Aswan, Bang Bill, yang pihak yang melaporkan Rismon Sianipar, kemudian Ketua YouTuber Nusantara Agri Fanani, dan ada beberapa teman-teman yang memberikan support yang luar biasa di sana. Kita saksikan sama-sama. Buat teman-teman dari aktivis perempuan P4 dan juga dari relawan Prabowo Gibran, relawan Jokowi, ada Seknas di sini. Intinya ini adalah rangkaian kedua setelah beberapa pekan yang lalu saya dan juga teman-teman melaporkan secara resmi kepada saudara RHS. Di mana juga jauh sebelum kami melaporkan secara resmi, saya secara pribadi sejak tahun lalu sudah membuat pengumuman di media sosial saya bahwa orang yang selama ini koar-koar tentang ijazah Pak Jokowi palsu, orang yang selama ini koar-koar tentang Mas Gibran itu tak lulus SMA atau tidak menggunakan SK penyetaraan dengan baik, ternyata adalah orang yang diduga justru memiliki ijazah palsu dari Jepang dan juga tidak pernah melakukan SK penyetaraan yang dia akui di persidangan-persidangan di ruang publik bahwa dia adalah doktor dan juga magister dari Jepang, sekaligus dia mengakui bahwa dia melakukan SK penyetaraan. Nah, dalam penelusuran saya dipastikan saudara RHS ini tidak pernah tercatat, terekam secara digital bahwa yang bersangkutan memiliki disertasi yang menjadi syarat seseorang menjadi doktor, memiliki tesis yang menjadi syarat seseorang menjadi magister di luar negeri, dan juga syarat SK penyetaraan. Itu tidak pernah ada dari sosok Rismon Sianipar. Sehingga itu atas nama pribadi dan juga orang yang memberikan penghormatan kepada Pak Jokowi yang difitnah, yang dihina, dan juga orang yang menghormati realitas kehidupan sosial kita, saya kemudian akhirnya melaporkan secara resmi dan berharap kepada Rismon Sianipar itu sebenarnya ya lakukan klarifikasi. Yang kedua adalah kemudian kita berdebat secara akademik, dan yang ketiga kita lakukan somasi. Nah, setelah rangkaian ini kita lakukan tidak mendapatkan kepastian, tidak ada respon, maka kita resmi melaporkan. Nah, hari ini setelah kita laporkan, saya dipanggil oleh pihak penyidik untuk didalami, diberikan pertanyaan kurang lebih tadi hampir 30 pertanyaan, luar biasa. Dari jam 11 sampai dengan jam 4 sore ini, saya jawab semua pertanyaan dan juga saya bawa data-data, fakta-fakta, bukti-bukti bahwa RHS, orang yang selama ini koar-koar tentang mengungkap kebenaran, bicara soal keadilan, soal tanggung jawab moral dan sosial, ternyata orang ini diduga justru pemilik ijazah palsu, bergelar palsu, dan juga orang yang kita duga sebagai pemberi keterangan palsu di persidangan yang ada di Vina Cirebon, Jessica Mirna, Komisi Informasi Pusat atau KIP, dan terakhir dia di CLS. Tapi aku heran ketika sidang di CLS, pasca kita laporkan, dia sudah tidak mengakui bahwa dia dari lulusan Yamaguchi Jepang. Pelajaran moral buat kita semua di kesempatan hari ini bahwa kita boleh berbeda secara politik, boleh berbeda secara pilihan figur kita, tapi dalam konteks ketika kita mengkritik, tolong kita pilah-pilah. Selama ini yang kita lihat, Rismon Sianipar dan kawan-kawan menuduh Pak Jokowi pemilik ijazah palsu dengan penelitian yang keliru dan juga salah fatal. Nah, ternyata justru yang kita ketahui bersama, RHS ini pemilik ijazah palsu. Nah, hari ini setelah kami laporkan, kami memastikan ini akan terjadi pendalaman.
Jadi menurut penyidik tadi akan ada pendalaman di lembaga-lembaga tertentu, di instansi-instansi tertentu, di pihak-pihak yang kemudian terkait, yang kemudian akan menguatkan bahwa apa yang kita temui ini adalah sesuatu yang benar adanya. Saya pastikan tidak akan pernah melaporkan Rizwan Syahipar kalau benar-benar dia tidak memiliki data dan bukti kuat kalau ternyata dia pemilik ijazah palsu. Jadi setelah kita laporkan dan kita di BAP, berarti semua prosedur sudah kita lakukan. Kami menghubungi pihak-pihak lembaga-lembaga tertentu, saksi-saksi yang punya kekuatan secara korespondensi dengan pihak Yamaguchi. Bahkan saya kemarin sempat ke luar negeri, dalam hal ini Malaysia, bertemu juga dengan pihak-pihak yang punya hubungan kedekatan dan sangat tahu dengan sosok dari Rizwan Syahipar. Terakhir kami juga sedang mempersiapkan agar kemudian mendapatkan catatan resmi dari pihak Yamaguchi, walaupun itu juga domain dari pihak penyidik. Tapi pada faktanya teman-teman subscriber, YouTuber, teman-teman masyarakat Indonesia dukung ini. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh Rizwan Syahipar itu berdampak yang luar biasa. Polarisasi, kita saling benci di mana-mana. Ini Bu Diana kalau di TikTok saling baku hajar, orang pendukung Pak Jokowi bukan pendukung. Tapi ingat, masalah ijazah ini bukan cuma masalah pendukung dan pembenci Pak Jokowi. Bahkan orang yang sebenarnya tidak ikut-ikut campur, masyarakat secara umum, itu terkontaminasi dengan polarisasi ini. Nah, artinya penting untuk kemudian kita bersama-sama mengawal kasus ini. Kita ingatkan terus PMJ, ya, Polda Metro Jaya, dan saya berharap teman-teman pendukungnya Pak Jokowi dan seluruh masyarakat secara luas, mari rame-rame kita tetap gugat Rizwan Syahipar agar mempertanggungjawabkan apa yang selama ini yang sudah dia buat, keonaran yang sudah dia lakukan. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta izin, saya juga sudah membuat semacam e-book, di mana e-book ini adalah fakta, data, bukti, serta informasi yang berkaitan dengan palsunya ijazah dan gelar dari seorang Rizwan Syahipar, berikut dengan analisa hukum, analisa sosial, bisa didapatkan di kanal YouTube kami, dan berharap teman-teman pendukung Pak Jokowi untuk mari kita masifkan informasi ini agar masyarakat kita tidak disesatkan oleh informasi yang disampaikan oleh terlapor. Aku pikir itu, Bang Andi. Ya, terima kasih Bang Bill ya. Teman-teman semua, bahwasanya kita ini tidak akan gentar melawan apapun aneksasinya dari teroris ini, agitasinya dari teroris ini. Kita akan lawan terus, dan ini membuktikan ya selama setahun kita ya membela Pak Jokowi dengan ijazah asli beliau yang dituduh palsu itu, perlahan-lahan ya Allah telah membukakan Betul. ya kepada mereka semua bahwa mereka ini adalah pendusta adanya. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap bersatu untuk itu. Kita lawan yang namanya Bani Salawi. Apa itu Bani Salawi? Bani Salawi. Yaitu kaum yang selalu menyalahkan Jokowi. Itulah mereka. Ya, kita lawan terus. Jangan gentar ya, karena Allah melihat kita semua dan semua perjuangan itu akan indah pada akhirnya. Terima kasih. Ya, tangkap teroris. Tangkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Tangkap teroris. wabarakatuh. Tangkap. Oh, ini video klip yang saya buat di IKN bersama dengan teman-teman yang menyanyikannya juga. Saya sudah lama tidak dengar, kita sama-sama dengar dulu teman-teman. Lagu jingle YouTuber Nusantara. Wah, lagu kemenangan untuk kita semua teman-teman. Dari utara sampai ke Asik. timur, suara jujur Kang kini Jenny. bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, Bang Bil. kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi Kok aku ada? Kita bertebaran ke negeri, bersatu kita semakin teguh. YouTuber Nusantara maju, bukan sensasi, bukan
bukan tipu daya. Kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya dan kamilah yang utama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoak. Waduh, ke-mute lagi, sorry teman-teman ya. Jadi yang punya ide itu, yang direct untuk koreonya itu aku kan, pakai drone-nya Mas Hengki. Makanya Mas Hengki itu kan. Nah, itu yang disindir Roy Suryo. Dia adalah YouTuber Nusantara. Sama, tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Ini yang paling ikonik. Bersama rakyat kita kuat saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kalian teman-teman ya. Jadi seperti Bang Andi Aswan katakan tadi, bahwa Tuhan itu menunjukkan siapa sebenarnya mereka, para pendusta ini teman-teman. Ya, saya sudah menyampaikan beberapa waktu terakhir. Dan saat ini saya sudah sadar kenapa Mas Gibran begitu santai menghadapi fitnahan, cemoohan, dan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan. Dalam pertemuan dengan Mas Gibran saya sudah sampaikan ini. Mas Gibran bilang sama kita, gak perlu terlalu emosi tanggapi fitnahan-fitnahan. Tidak perlu untuk kita menggebu-gebu dengan marah atas fitnahan dan kebencian yang dituduhkan kepada kita. Tanggapi itu dengan santai saja. Awalnya saya berpikir bahwa wah, nggak mungkin menanggapi dengan santai. Ini kan kita difitnah, kita tidak melakukan hal itu. Kemudian kita difitnah, dituduh melakukan hal itu. Tapi kok bagaimana caranya bisa santai? Ternyata sekarang saya bisa mengerti alasannya teman-teman. Ternyata yang kita suarakan tentang bagaimana kebenaran akan menemukan jalannya itu bukan hanya sekedar ikonik saja. Itu bukan hanya sekedar omongan saja, tapi itu terjadi. Itu adalah jalan Tuhan yang selalu akan dia nyatakan kepada sesuatu yang namanya kebenaran. Kebenaran akan menemukan jalannya adalah sesuatu yang akan dan pasti terjadi. Itu sudah terjadi dari dahulu sekala sampai hari ini. Bagaimana kebenaran itu akan dinyatakan kepada orang, misalnya ketika saya difitnah melakukan, saya maling misalnya, saya difitnah mencuri handphone seseorang, dan kemudian fitnah itu beredar di kalangan teman-teman saya tidak perlu untuk nangis marah-marah atau buru-buru klarifikasi. Kalau memang saya benar, ya pasti dengan cepat atau lambat, kebohongan itu akan terungkap dan kebenaran itu akan dinyatakan. Itu yang namanya kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk naik ke permukaan. Dan hari ini terjadi teman-teman. Tuduhan kepada Pak Jokowi. Rismon menuduh Pak Jokowi ijazah palsu dengan segala macam penelitian yang tidak masuk akal. Dia menuduh juga kepada Mas Gibran. Apakah Pak Jokowi dan Gibran itu marah-marah, baperan? Enggak teman-teman. Mereka hanya diam saja. Dan kemudian dengan sendirinya lewat cara Tuhan mengungkapkan kebenarannya. Coba kalian bayangkan, awalnya itu hanya menjadi omongan saja, menjadi buah bibir saja tengah masyarakat bahwa ijazah Rismon palsu. Tidak ada tanggapan serius, kita hanya sebar informasi di sosial media yang tidak ada langkah konkret. Akan tetapi ya namanya Rismon, dia tidak jerah dengan hal itu. Ya, dia terus-menerus melakukan tuduhan-tuduhan kepada orang lain. Dan kemudian hari ini, padahal sudah sejak lama itu beritanya sudah cukup reda teman-teman. Akhirnya, YouTuber Nusantara melalui ketua hariannya mengambil langkah konkret untuk melakukan tindakan yang benar-benar memberikan perlawanan kepada mereka yang bisa dikatakan selama ini meracuni pemikiran masyarakat. Dan hari ini itu berbuah hasil teman-teman. Kembali berbuah di mana telah dilakukan BAP dan Polda Metro Jaya akan segera melakukan pendalaman untuk ini. Bisa dikatakan kebenaran akan nampak seterang-terangnya. Ya, kita nantikan terus updatean beritanya. Saya akan terus menyebarkan informasi kepada kalian semua. Melawan setiap fitnahan, tuduhan, hoax, itulah tujuan kami.
Seperti lagu yang saya ciptakan liriknya, YouTuber Nusantara. Awalnya liriknya tidak seperti itu, tapi saya ubah, saya nyanyikan, dan kita bisa sama-sama dengarkan tadi. Itulah tujuan kami. Ya, kami adalah YouTuber Nusantara. Bersatu melawan hoax bersama. Ya teman-teman ya, semoga kalian juga bisa memberikan dukungan support dan kita terus kawal agar supaya Polda Metro Jaya bisa melakukan proses ini dengan cara yang profesional dan cepat teman-teman, karena mereka sangat meresahkan. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you.